その女を殺したのはそれから世界は様変わりしました。この大嘘つきが。ごめんね、ジアンさん。 Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Love You As The World End episode terakhir. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam alur ceritanya. Sebelumnya Todoroki harus mati ditusuk Kai. Begitu juga Hibiki yang terluka di perutnya. Hal itu membuatnya sekarat. Tak lama kemudian, Kurumi datang ke tempat itu. Dia senang akhirnya Kai mendapatkan obat yang dicarinya. Suboi memberitahu ada seseorang yang sedang sekarat berada di dalam. Akhirnya Kurumi masuk untuk mengobati orang itu. Di dalam, Anu berusaha menolong Hibiki. Akhirnya Kurumi berhasil bertemu dengan Shinji dan melihat sahabatnya mati di tempat tersebut. Ia begitu terkejut melihat Hibiki yang sudah sekarat. Kurumi lalu membantu menyelamatkan Hibiki. Beruntung Hibiki berhasil diselamatkan. Anu lalu mengajak Kurumi kabur dari kelompok X. Sayangnya Kurumi tidak bisa karena anaknya berada di markas X. Kurumi berniat mengucapkan salam perpisahan kepada Hibiki karena ia tidak bisa membahayakan keselamatan Hibiki. Tak lama kemudian Hibiki tersadar. Ia begitu senang bisa bertemu kembali dengan Kurumi. Kurumi menyuruh Hibiki untuk melupakannya dan menjauh dari kelompok X. Hibiki menahan Kurumi untuk pergi dari sana. Bahkan Kurumi memberitahu jika anak mereka sudah meninggal. Kurumi berniat membunuh Hibiki jika bertemu dengannya lagi. Ia meminta agar Anu merawat Hibiki sebaik mungkin. Mereka akhirnya akan kembali ke kultus. Di sana Hibiki begitu sedih melihat Todoroki mati. Di markas X, Kurumi berhasil membuat Goda kembali membaik. Di sana Inaba kesal karena Goda selalu berjanji dengan hari yang mereka nantikan. Awalnya semua orang tidak setuju dengan Inaba, namun akhirnya anggota X setuju dengan pendapat Inaba mengenai Goda yang hanya memanfaatkan mereka. Berbeda dengan Kai yang terus melindungi Goda sebagai ayah angkatnya. Goda lalu memberitahu bahwa nanti malam ia akan mencoba berkomunikasi kembali. Setelahnya Kurumi menghampiri anaknya dan ia senang akhirnya ada secercah harapan. Tiba-tiba virus dalam tubuhnya kembali muncul membuatnya kesakitan. Ia hendak bunuh diri karena takut berubah menjadi zombie dan melukai anaknya. Beruntung ia tidak jadi berubah menjadi zombie. Sementara itu Hibiki membawa tangan buatan milik Todoroki dan memberitahu Kanae bahwa kekasihnya telah tiada. Lori begitu kesal karena menyelamatkan Hibiki, Todoroki harus tewas. Hibiki meminta maaf atas semua yang terjadi. Anu yang merasa begitu bersalah atas perbuatannya. Terlihat Kanae yang begitu menyesali semua perkataannya kepada Todoroki. Pada malamnya Goda mengingkari janjinya. Hal itu membuat Inaba kesal namun Kai melindunginya. Tak lama setelah itu Inaba memberitahu Suboi bahwa Kai yang telah membunuh Haru. Di sisi lain Shinji memperlihatkan tentang daftar nama siapa saja yang diberikan vaksin kepada Anu. Di tempat yang sama Hibiki begitu bersedih atas semua yang terjadi padanya. Tiba-tiba Wan Titi datang ke tempat itu. Hibiki sudah pasrah karena gagal membawa obatnya. Hibiki juga merasa semuanya telah berakhir. Begitu juga dengan Wan Titi yang sudah bersalah atas semua kebohongannya. Wan Titi memberitahu bahwa dirinya hanya melakukan uji klinis agar mendapatkan sebuah imbalan untuk menafkahi keluarganya. Sementara itu Shinji memberitahu Nagase mengenai Wan Titi yang rupanya adalah seorang pembohong. Wan Titi melanjutkan ceritanya mengenai putrinya yang berubah menjadi zombie dan memakan ibunya sendiri. Dan akhirnya menemui kultus itu. Ia membangun dengan doktrin dan aturannya sendiri untuk bertahan hidup. Bahkan ia begitu senang ketika Yuzuki datang karena mengingatkannya dengan putri kecilnya. Hibiki terkejut melihat Wan Titi yang sudah berubah menjadi setengah zombie.
Akhirnya Nagase datang dan menyadari bahwa Wantiti adalah pembohong. Mereka berniat menjadikan Wantiti sebagai Maris. Di tempat lain, Inaba ingin Goda mengajarinya menggunakan alat komunikasi itu. Kai menghentikan tindakan Inaba, membuat mereka berkelahi. Inaba lalu menyandra Kurumi dan hendak membunuhnya. Tiba-tiba dari belakang Suboi menusuk Kai hingga ia sekarat. Kurumi lalu membantu menyelamatkan Kai. Di lain tempat, Hibiki menyelamatkan Wantiti yang akan dijadikan Maris. Menurutnya, semua yang dilakukan Wantiti untuk menimbulkan harapan bagi setiap orang tentang masa depan yang telah hancur akibat wabah zombie. Hibiki merasa Wantiti sudah menanggung beban yang berat selama ini untuk membuat umatnya tetap hidup. Ia lalu menghancurkan alat yang dijadikan eksekusi dan menyuruh Wantiti berjuang melindungi orang yang mereka sayangi. Di markas X, akhirnya Goda memberitahu tentang tim penyelamat yang akan segera datang pada siang hari. Hal itu membuat Inaba begitu senang dan mereka menuju ke pantai menantikan regu penyelamat tiba. Sementara itu, Yuzuki yang sadar bahwa anggota X sudah tidak ada lagi di tempat itu berniat mengajak Kurumi untuk kabur dari sana. Namun Kurumi tidak ingin pergi dan menyelamatkan Kai yang sedang sekarat. Di kultus, Hibiki memberikan Wantiti semangat. Wantiti lalu bertanya bagaimana Hibiki menyelamatkan Kurumi. Hibiki tidak akan menyerah untuk itu dan melakukan apapun untuk bisa menyelamatkan Kurumi. Shinji dan Anu berniat membantu Hibiki. Lori akhirnya ikut untuk menyelamatkan Kurumi. Kurumi merasa jika Hibiki tidak pernah menyerah untuk terus berjuang. Begitu juga dengan Kurumi yang tak akan menyerah menyelamatkan nyawa seseorang. Di dalam mobil, Anu memberitahu bahwa Kurumi mengkhawatirkannya. Namun Kurumi sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Hibiki percaya jika Kurumi masih bisa diselamatkan. Di markas X, Kurumi berupaya menyelamatkan Kai. Di sana, Kai menyuruh Kurumi meninggalkannya dan membawa Goda pergi dari sana, karena ia sudah menganggap Goda sebagai keluarga. Goda tidak setuju dan menyuruh Kurumi menyelamatkan Kai. Sementara itu, Inaba dan yang lain begitu senang sebentar lagi mereka akan diselamatkan. Di luar, Hibiki dan yang lainnya sudah tiba. Di sana, Shinji menanyakan tentang Suto kepada Anu. Anu lalu menceritakan tentang Suto kepadanya, bahwa sebelumnya Suto ilmuwan yang jenius, namun berubah menjadi kejam untuk kepentingannya sendiri. Bahkan vaksin milik Suto belum sempurna. Tiba-tiba Hibiki memanggil mereka. Di dalam, Kai menyuruh Kurumi untuk membawa Goda ke pelabuhan agar bisa diselamatkan. Namun Goda mengakui semuanya bahwa dia telah berbohong. Bahkan Goda berencana untuk kabur dari sana dan membawa Kurumi bersamanya. Kurumi hendak membawa anaknya dan yang lain, namun Goda tidak setuju dengan hal itu. Di sisi lain, Hibiki dan kawan-kawan mendapatkan senjata anggota X. Suboi lalu menyelamatkan Kurumi dan Yuzuki, namun sayangnya ia tertembak. Goda menyuruh Kai mengejarnya, namun dia sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Goda. Akhirnya Goda menembak Kai di tempat. Setelahnya Anu datang ke tempat itu, bahkan menerima tembakan dari Goda. Ia begitu khawatir melihat adiknya yang terluka parah. Shinji lalu datang dan menyuruh Hibiki menyelamatkan Kurumi, sementara dia akan merawat Anu. Anu menyuruh Shinji merawat luka dari Kai. Di sisi lain, Kurumi membebaskan anak-anak yang disandra, sedangkan Inaba yang tahu bahwa mereka ditipu akhirnya mencari keberadaan Goda. Kurumi menyuruh anak-anak untuk pergi lebih dulu, sementara ia akan menyelamatkan anaknya. Sedangkan Goda yang sudah terpojok akhirnya melepaskan granat dan membunuh mereka semua. Inaba yang datang begitu terkejut, apalagi Kurumi dan anak-anak telah menghilang. Ternyata Kurumi berhasil membawa bayinya dan mereka pergi dari sana. Sedangkan Hibiki terkejut melihat bayinya yang sudah tidak ada. Di tempat yang sama, Suboi menanyakan apakah Kai yang telah membunuh Haru. Inaba akhirnya memberitahu bahwa Inaba lah yang telah membunuh Haru. Ia lalu menyiram air keras di muka Suboi membuatnya kesakitan. Inaba lalu menuju ke kultus bersama pasukannya untuk membunuh Kurumi.
Hibiki yang baru datang diberitahu Lori bahwa Inaba akan membunuh Kurumi. Di sana Hibiki menyuruh Lori untuk menyelamatkan Shinji dan Anu, sedangkan dia akan menyelamatkan Kurumi. Di dalam, Shinji menembak Anu yang sudah terlalu banyak mengetahui tentang ayah kandungnya, yaitu Profesor Zuto. Hal itu membuat Anu dan Kai mati di tempat. Meski begitu, mereka merasa senang bisa bertemu kembali. Akhirnya Kurumi sampai di tempat itu bersama anak-anak yang disandra. Nagase lalu mengambil bayi Kurumi dan mengurung Kurumi di penjara. Nagase memberitahu bahwa di sebelah Kurumi ada penipu yang sebentar lagi berubah menjadi zombie. Itu akibat uji klinis vaksin yang belum sempurna. Wan Titi menjelaskan mungkin sebentar lagi mereka akan berubah. Di sana terlihat Uzuki hendak mengambil kembali bayi milik Kurumi yang diambil Nagase. Namun Nagase hendak membunuhnya karena ia takut bayi itu berubah menjadi zombie. Di sisi lain, Kurumi terus berjuang untuk bisa keluar untuk menyelamatkan anaknya. Kurumi tidak akan menyerah dalam kondisi apapun. Ia menjadikan Hibiki sebagai kebanggaannya. Di luar, pasukan X sudah mulai datang dan menghabisi para penjaga. Mereka melepaskan para zombie untuk menyerang semua orang yang ada. Semuanya berlarian dan harus tewas dimakan zombie satu persatu. Inaba menyuruh anak buahnya untuk membunuh Kurumi. Kanai lalu menyelamatkan Kurumi dan memberikan kunci untuk Wan Titi. Anak-anak mulai diserang para zombie. Nagase terlihat ketakutan menghadapi para zombie tersebut. Beruntung Yuzuki ada di sana dan menghabisi para zombie yang menyerang. Bahkan Nagase tidak peduli dengan anak-anak. Di luar, Hibiki baru saja sampai dan menghabisi para zombie yang datang. Sementara itu, Kanai menghadapi salah satu anggota X yang ingin menyerang Kurumi. Perkelahian sengit terjadi. Beruntung Kanai diselamatkan tangan palsu milik Todoroki. Di sisi lain, Yuzuki dan anak-anak yang telah dikepung para zombie diselamatkan Wan Titi yang melawan para zombie di detik-detik terakhirnya. Ia bertekad melindungi orang yang ia sayangi. Akhirnya Wan Titi mati di depan mata Yuzuki. Ia begitu senang bisa berguna di dalam hidupnya. Di tempat yang sama, Inaba membunuh Nagase dengan begitu keji. Dia akhirnya menemukan bayi milik Kurumi. Ia lalu membawa bayi itu keluar dan menyuruh Kurumi agar menemui dirinya jika tidak mau bayinya dibunuh. Akhirnya Kurumi menemui Inaba. Inaba begitu kesal karena ulah Kurumi yang merawat Goda membuat dirinya terus saja dibohongi. Inaba hendak membunuh semua orang yang ada di sana. Beruntung Hibiki datang menyelamatkan Kurumi. Sayangnya Hibiki terpojok oleh Inaba. Kurumi dengan cepat menembak Inaba dan akhirnya ia mati di tempat. Kurumi begitu senang anaknya berhasil diselamatkan. Hibiki meminta maaf membiarkan Kurumi sendirian selama ini. Akhirnya Hibiki melihat Mirai anaknya secara langsung. Kanai begitu senang melihat Hibiki bertemu kembali dengan kekasihnya. Setelahnya Yuzuki menceritakan tentang Wan Titi yang menyelamatkan anak-anak di saat terakhirnya. Hibiki lalu berpamitan kepada Yuzuki. Sementara Yuzuki akan tetap tinggal di sana untuk melindungi anak-anak. Yuzuki dan Hibiki akhirnya berpisah setelah sekian lama mereka bersama-sama. Keesokannya, Kurumi dan Hibiki pergi ke pantai bersama Mirai. Di sana mereka begitu senang karena bisa bersama kembali. Sayangnya terlihat virus golem di dalam tubuh Kurumi mulai menguasai dirinya. Bahkan Kurumi belum bisa mewujudkan semua impiannya selama ini. Kurumi berharap Mirai menjadi anak yang tangguh seperti Hibiki. Kurumi lalu memberikan cincin miliknya untuk Mirai. Kurumi lalu menunjukkan wajahnya yang sudah mulai berubah karena virus golem di dalam tubuhnya. Ia berharap agar Mirai menjadi anak yang sehat dan hidup seterusnya. Kurumi meminta agar Hibiki menembaknya dan mengakhiri penderitaannya selama ini. Hibiki tidak kuasa untuk melakukan itu semua, namun itu adalah pilihan yang diambil oleh Kurumi. Akhirnya Hibiki menembak Kurumi. Ia begitu sedih telah melakukannya. Di sisi lain, Shinji ternyata mengambil tas miliknya yang berisi vaksin yang belum sempurna milik Zuto. Lori juga begitu curiga dengan Shinji sejak lama. Ia lalu bertanya siapakah Shinji sebenarnya.
Akhirnya diketahui bahwa Shinji adalah anak kandung dari Profesor Zuto. Ia lalu tersenyum seperti ayahnya. Kembali pada Hibiki yang telah menguburkan Goromi. Ketika Hibiki hendak kembali ke mobil untuk menemui anaknya, namun Mirai sudah menghilang dan terjadilah ledakan pada mobil itu. Beruntung Hibiki berhasil selamat dan film Love You As The World End season 3 pun selesai. Untuk season 4 belum ada, jika nanti sudah ada saya akan membahasnya kembali. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada film berikutnya.